Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai batik ini, alangkah baiknya jika kita tahu terlebih dahulu apa filosofi dari batik itu tersendiri. Jadi, sebenarnya apa sih batik itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, batik adalah kain khas Indonesia bergambar yang pembuatannya dilakukan secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam atau lilin pada kain tersebut yang kemudian proses pengelolaannya dilakukan dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri. Saat ini ada 4 jenis batik yang umum di masyarakat Indonesia, yaitu batik tulis, batik cap, batik lukis, dan batik print. Batik tulis adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Untuk jenis batik yang kedua, ada batik cap, di mana batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap, biasanya terbuat dari tembaga. Proses pembuatan batik jenis cap ini sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. Batik print adalah batik yang dibuat dengan mesin khusus dalam membuat setiap pola dan warna dalam batik tersebut. Proses pembuatan batik jenis ini bisa dilakukan hanya dalam hitungan jam saja. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara langsung melukis pada kain putih. Pembuatan batik jenis ini umumnya membutuhkan waktu 3-4 minggu. Indonesia yang terkenal dengan keanekaragaman budayanya tentu juga memiliki keanekaragaman jenis batik dari tiap-tiap daerah yang berbeda, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Untuk jenis batik yang pertama, ada batik Sumatera. Batik Sumatera merupakan batik yang berasal dari wilayah Sumatera. Batik ini sudah secara umum berkembang sejak zaman kerajaan di Aceh, yaitu sekitar abad ke-13 dan di Minang sekitar abad ke-16. Yang kedua, ada batik Kalimantan. Batik ini dihasilkan dari teknik rintang lilin. Pada umumnya, motif batik Kalimantan berkembang dari motif ukir kayu khas Dayak. Namun, ada juga motif yang terinspirasi dari flora dan fauna setempat, serta pengaruh budaya pendatang. Batik Jawa adalah batik khas yang berasal dari Pulau Jawa. Di Jawa sendiri, ada beberapa jenis batik yang populer di masyarakat, seperti batik motif Megamendung dari Jawa Barat, batik motif Parang, dan motif kembang dari Jawa Tengah, batik motif daun dari Jawa Timur, dan masih banyak lagi motif batik yang tersebar di Pulau Jawa. Batik Sulawesi adalah jenis pakaian batik yang berasal dari Pulau Sulawesi. Batik ini pada umumnya sangat kental dengan tradisi kain tenun-menenun, dengan kata lain dibuat secara manual dengan tangan manusia tanpa menggunakan mesin. Batik Bali merupakan hasil dari penyebaran batik dari Pulau Jawa. Motif batik Bali umumnya terinspirasi dari lingkungan dan budaya Bali serta pengaruh dari luar daerah yang divisualisasikan sebagai motif naturalis, dekoratif, dan abstrak. Nah, yang selanjutnya yaitu batik Nusa Tenggara. Batik Nusa Tenggara merupakan batik khas dari daerah Nusa Tenggara yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu batik Nusa Tenggara Barat dan batik Nusa Tenggara Timur. Di NTB sendiri, ia memiliki batik yang bernama Sasambo. Nama Sasambo ini merupakan gabungan dari 3 nama suku yang berada di NTB, yaitu Sasak atau Lombok, Samawa atau Sumbawa, dan Bojo atau Bima. Motif batik Sasambo yang terkesan abstrak justru menarik perhatian dan menjadi hal yang unik karena dapat memunculkan keestetikannya sendiri dibandingkan batik yang lain. Nah, yang selanjutnya yaitu batik Kupang. Batik Kupang merupakan diversifikasi produk tekstil dari tradisi tenun yang telah dikembangkan lebih dulu. Teknik batik yang digunakan pada batik Kupang ini yaitu teknik membatik seperti biasanya, yaitu dengan pelekatan penorehan lilin menggunakan canting, baik canting tulis maupun canting cap, dan juga kombinasinya. Contoh batik Kupang yang motifnya mengandung nilai-nilai solidaritas yaitu motif rukun Kupang,
teguh bersatu, kuda sepasang, kuda kupang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu batik Papua. Batik Papua merupakan pakaian khas dari daerah Papua. Batik ini juga berkembang di wilayah luar Papua itu sendiri loh. Pada awalnya batik Papua banyak dipengaruhi oleh gaya batik dari Pekalongan karena perhitungan bisnis, yaitu lebih menguntungkan jika batik motif dari Papua tersebut diproduksi di Pekalongan. Batik Papua ini mulai berkembang pada tahun 1985. Motif yang berkembang merupakan perpaduan antara dua budaya, yaitu antara Papua dan Pekalongan. Di era kemajuan dunia dan arus globalisasi berdampak terhadap kemajuan teknologi dan berkembangnya fashion, masyarakat kini lebih sering memakai pakaian yang kebarat-baratan dan mulai meninggalkan pakaian-pakaian yang berasal dari bangsa kita. Salah satunya yaitu batik. Kini remaja-remaja di Indonesia mulai jarang memakai batik dan mereka hanya mau memakai batik ketika menghadiri acara-acara formal seperti acara pernikahan. Dan banyak juga remaja yang beranggapan bahwa memakai batik terlihat seperti orang yang sudah tua. Hal ini membuat lunturnya warisan budaya batik karena mulai jarang remaja yang melestarikannya. Hal tersebutlah yang menjadi ironi sebab batik adalah warisan budaya Indonesia yang telah diakui resmi oleh lembaga UNESCO. Akhir-akhir ini, banyak bermunculan klaim batik sebagai warisan budaya dari negara lain. Contohnya yaitu dari Malaysia dan Cina. Bagaimana sih cara kita untuk mengenalkan batik? Agar budaya batik itu sendiri tidak luntur dan diakui oleh bangsa lain, maka kita sebagai bangsa Indonesia sudah seharusnya melestarikan batik dan perlahan untuk mencoba memperkenalkan batik ke kancah internasional, yaitu dengan cara Yang pertama, mewajibkan sekolah-sekolah internasional ada di Indonesia memiliki salah satu model seragam bercorak batik. Dan yang kedua, mengikuti fashion show di negara luar dengan menggunakan tema batik. Jika di dalam negeri, kita bisa mengikuti karnaval atau pameran budaya dengan menggunakan batik. Yang ketiga, yaitu memperluas ekspansi ekspor-ekspor kain batik ke seluruh penjuru dunia dengan bantuan dari Duta Besar Indonesia di negara lain. Yang terakhir, yaitu kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus bangga dan menggunakan batik pada kegiatan sehari-hari kita selama menjalani aktivitas. Kita sebagai remaja harus tetap melestarikan batik dan bangga memakai batik. Bahkan, kita harus mempromosikan batik sebagai warisan budaya Indonesia kepada masyarakat luar negeri, agar batik semakin populer dan dikenal sebagai warisan budaya Indonesia. Dan tidak ada lagi negara yang dengan seenaknya mengklaim batik berasal dari negara mereka.